Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita bahas materi lagi ya. Topik kita hari ini adalah gerak keseharian dalam tari. Gerak keseharian dalam tari. Itu judulnya. Nah, setiap hari itu kita pasti bergerak ya kan? Setiap hari kita bergerak. Nah, gerakan kita ini bisa melibatkan anggota tubuh misalnya, ya. Bisa. Jadi gerak keseharian itu biasanya yang bergerak adalah kaki, tangan, kepala, ya. Nah, itu biasanya ya. Jadi ada gerak keseharian itu lebih mengarah ke gerakan kaki, tangan, kemudian kepala. Nah, gerakan sehari-hari ini itu misalnya contohnya ya. Contohnya itu gerak kepala misalnya. Gerak kepala ya. Misalnya gerakan menengok ya. Jadi gerakan menengok ini bisa misalnya ke kiri, ke kanan ya, itu menengok ya. Jadi gerakan kepalanya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ya. Kemudian bisa juga gerakannya itu menggeleng. Ya, jadi menggelengkan kepala itu seperti ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ya. Atau misalnya contoh gerakan lainnya memutar kepala misalnya ya. Memutar ya, misalnya dia bermutarnya dari kiri ke kanan, misalnya dari kiri ke kanan, ke kiri ke kanan ya, seperti itu ya. Jadi itu contoh gerakan kepala yang sehari-hari ya. Kemudian kita ke gerakan tangan. Nah, gerakan tangan itu ada misalnya gaya bermain layangan. Kemudian ada gaya memetik bunga. Kemudian ada gerakan menyapu. Atau misalnya gerakan mencuci piring, dan masih banyak lain contoh-contoh lainnya ya. Nah, selanjutnya kita ke gerakan kepala, gerakan kaki, maaf. Gerakan kaki. Nah, itu contohnya adalah gerakan berjalan. Gerakan berjalan, kemudian ada berlari. Atau misalnya kita melompat, ya. Nah, ini contoh gerak keseharian yang sering sekali kita lihat, ya. Jadi gerakan kepala itu menengok, menggeleng, terus memutar. Kemudian ada gerakan tangan itu misalnya seperti gerakan bermain layangan, memetik bunga, gerakan menyapu. Kemudian gerakan kaki itu ada seperti gerakan berjalan, berlari, kemudian melompat ya. Itu adalah gerak keseharian dalam tari. Yang artinya semua gerakan, contoh gerakan ini itu bisa kita padukan untuk membuat suatu tari ya. Jadi ini bisa kita gabungkan sehingga membentuk tarian. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi gerakan-gerakan ini bisa kita gabungkan
sehingga membentuk tarian. Yang penting adalah iringannya atau lagu iringan harus sesuai. Nah, itu aja ya tentang gerak keseharian dalam tari. Ya, jadi lagu iringannya itu harus sesuai. Kalau misalnya lagunya misalnya itu tentang pahlawan, kurang menarik ya kan. Kalau tariannya itu adalah gerakan berlari atau melompat, ya kan nggak lucu ya gitu ya. Jadi iringannya pun harus sesuai. Kayak misalnya lagu kemarin itu adalah kepala, pundak, lutut, kaki. Nah kan gerakannya itu bisa kita bikin sebenarnya kepala, pundak, lutut, nah gitu ya. Bisa kita atur ya gerakannya, jadi anggota tubuh kita yang bergerak. Nah itu ya gerakan keseharian dalam tarian. Selanjutnya gerak alam dalam tarian. Nah, apalagi ini yang dimaksud dengan gerak alam dalam tarian. Nah, gerakan alam itu kita tujuannya adalah meniru ya. Jadi, kita dapat meniru gerakan alam sehingga membentuk sebuah tarian. Nah, itu ya. Contoh misalnya ya. Contoh misalnya itu gerakan daun tertiup angin atau pohon lah ya, lebih ini. Pohon tertiup angin. Nah, coba kalau misalnya kita lihat pohon tertiup angin, ya kan? Kalau kita melihat pohon tertiup angin, dia biasanya gerakannya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ya kan? Nah, jadi kita bisa bikin gerakan seperti itu. Misalnya kita ke kiri, ke kanan, terus ke depan, terus ke belakang. Nah, seperti itu ya. Jadi gerakan pohon yang tertiup angin itu bisa kita tiru, ya. Terus misalnya kita bisa meniru yang namanya gerakan ombak, ya kan? Gerakan ombak itu bisa kita tiru juga. Misalnya ombak itu kan dari kecil kemudian besar. Nah, itu kita bisa tiru misalnya seperti ini, dari bawah terus ke atas, turun lagi ke bawah, ya kan gitu. Nah, itu bisa kita tiru. Dan masih banyak contoh lainnya tentang gerakan alam yang bisa kita tiru ya. Masih banyak lagi contohnya ya. Itu tentang gerak alam dalam tarian. Ini sama aja ya. Intinya adalah kita dapat menggabungkan semua gerakan tersebut menjadi sebuah tarian. Yang penting lagu iringannya harus sesuai ya. Itu tentang meniru gerak alam ya. Kemudian kita itu harus bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini artinya adalah kita harus dapat membedakan ya. Jadi ketika kita melihat seseorang menunjukkan sebuah gerakan, kita harus tahu ini gerakan itu gerakan apa ya, termasuk gerakan alam kah? Kalau dia memang termasuk gerakan alam atau gerakan sehari-hari, itu gerakan apa? Nah, itu artinya mengidentifikasi. Jadi kita harus bisa membedakan setiap gerakan ya. Itu. Nah, selanjutnya tentang tari kita udah selesai di sini ya. Tariannya sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Lebih dalam lagi maksudnya. Sekarang kita membuat sketsa gambar. Nah, di sini apa itu sketsa? Ya.
Apa itu sketsa? Rancangan sebuah gambar berbentuk garis atau gambar awal. Ya. Jadi sketsa itu adalah rancangan sebuah gambar berbentuk garis atau merupakan sebuah gambar awal sebelum kita mulai menyelesaikan gambar ya. Itu artinya sketsa. Nah, sketsa itu dibuat berdasarkan garis tadi ya kan. Nah, contoh garisnya apa aja? Contoh garisnya ya, contoh garis sketsa. Yang pertama itu ada garis lurus. Misalnya dia cuma seperti ini. Ya, ini garis lurus ya. Sama aja ya. Jadi bisa miring, bisa lurus ya. Itu garis lurus. Yang kedua misalnya garis lengkung. Nah, dia lengkung misalnya gitu ya, bisa arahnya bisa dibolak-balik ya, bisa ke bawah, ke atas atau bahkan ke samping ya. Jadi bisa dibolak-balik. Kemudian misalnya yang ketiga misalnya itu adalah garis zigzag. Zigzag ya, garis zigzag dia itu seperti garis gitu ya. Itu contoh garis zigzag. Jadi dia ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, tapi dia masih terhubung setiap garisnya, nggak terpisah-pisah. Itu zigzag. Terus yang keempat misalnya garis gelombang. Garis gelombang itu ya seperti ini ya. Dia sebenarnya gabungan dari garis lengkung, tapi dia itu tidak terputus garisnya ya. Beda sama garis lengkung, kan dia garis lengkung ya, lengkung di bagian itu saja ya. Jadi dia sebenarnya hampir sama aja. Kayak garis lurus itu, dari garis lurus maka terciptalah garis zigzag gitu ya, digabung-gabungkan. Tapi garis zigzag jangan terputus garisnya. Garis lengkung juga sama ya. Itu. Terus ada satu contoh lagi. Misalnya itu adalah yang kelima, garis spiral. Nah, spiral itu dia, kalau kalian pernah lihat per ya, per itu seperti yang ada di bolpen yang bisa dicetek-cetekin, itu ada pernya warna putih di dalam. Jadi bentuknya itu seperti, kurang lebih seperti ini ya. Ini spiral ya. Itu jadi ada contoh dalam membuat sketsa itu ada beberapa contoh garis yang harus kita ketahui. Ada garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, terus garis gelombang sama garis spiral ya. Nah, itu nanti akan dihubung-hubungkan jadi terbentuk sebuah gambar ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bisa memahami tentang membuat gambar sketsa, sekarang kita mewarnai sketsa gambar. Mewarnai sketsa gambar. Nah, sketsa gambar ini bisa diwarnai ya, supaya lebih menarik. Oke. Nah, cara mewarnai itu ada bermacam-macam ya. Cara mewarnainya itu bisa bermacam-macam. Boleh misalnya kita menggunakan spidol. Terus boleh menggunakan cat air. Terus boleh menggunakan sikat gigi ya. Sikat gigi
sikat gigi diberikan warna. Nah, jadi sikat gigi ini bertujuan lebih ke arah alat sih sebenarnya ya. Jadi kita boleh menggunakan alatnya itu seperti sikat gigi ya, itu sebagai kuasnya ya, kuas ya. Atau misalnya kita bisa menggunakan kuas atau misalnya cotton bud. Ya cotton bud ya, korek telinga itu ya. Dan masih banyak lagi ya, boleh pakai busa juga boleh ya. Jadi cara untuk mewarnai ini bisa bermacam-macam ya. Kita boleh menggunakan spidol yang udah jelas lebih gampang menggunakan spidol ya. Terus cat air, terus kita bisa menggunakan sikat gigi yang diberi warna, atau misalnya kita menggunakan kuas, cotton bud, atau bahkan busa ya. Jadi cara mewarnai itu bisa ada banyak beragam cara ya. Kita tinggal pilih salah satunya aja yang paling gampang buat kita, yang mana yang paling mudah ya untuk kita. Nah itu ya, itu tentang mewarnai sketsa gambar. Nah selanjutnya kita ke topik baru lagi. Kita ke bagian topik jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Ya. Nah, bahan alam ini apa yang dimaksud dengan bahan alam? Bahan alam adalah bahan yang terdapat di alam atau lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu ranting, daun, biji-bijian, terus misalnya batu, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya contohnya. Itu contoh bahan-bahan alam. Jadi bahan alam itu adalah bahan yang terdapat di alam atau lingkungan sekitar kita ya. Atau bisa dibilang kalau misalnya bahan alam itu sudah ada ya, sudah ada di alam. Itu merupakan ciptaan Tuhan lah ya. Itu merupakan bahan yang diciptakan oleh Tuhan, karena ada lagi bahan buatan manusia ya kan. Contoh misalnya botol plastik, itu bahan ciptaan manusia ya. Terus misalnya apalagi kayak spidol, itu juga ciptaan dari manusia ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana bahan alam, mana bahan buatan manusia. Bahan alam itu dia apa yang ada di alam, biji-bijian, daun-daunan, ranting, bebatuan, kerang, terus kulit jeruk, misalnya kulit manggis ya. Jadi masih banyak lagi bahan alam, contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari bahan alam masih banyak lagi. Kalian bisa cari sendiri ya dulu nanti, atau kalian tambahin lagi boleh ya. Selanjutnya adalah bahan alam ini itu dapat kita jadikan sebuah hiasan. Nah, hiasan dari bahan alam biasanya berbentuk kolase atau mozaik ya. Jadi jenis hiasan yang pada umumnya menggunakan bahan alam, dia itu biasanya berbentuk kolase atau mozaik. Nah, kolase ini adalah sebuah gambar di mana kita buat gambarnya dulu, udah kita jadikan gambarnya, kemudian kita tempelkan bahan alam tadi. Misalnya kita ambil biji-bijian ya, kita menggunakan biji-bijian. Kita buat suatu gambar, bikin gambarnya, kemudian ambil bijian,
kita tempelkan pada gambar tersebut ya. Nah, itu berbentuk kolase. Nah, mozaik ini sebenarnya hampir sama seperti kolase ya, tapi untuk jenis bahan alam dia hampir sama aja ya. Jadi kalau misalnya kolase itu adalah menempelkan bahan pada gambarnya, nah mozaik ini dia itu secara keseluruhan dia itu dibentuk berdasarkan warna dari bahannya. Ya, jadi kalau misalnya bahan alam itu kan memiliki warna masing-masing. Nah, jadi untuk gambar mozaik kita menciptakan suatu gambar menggunakan paduan dari atau gabungan dari beberapa bahan alam. Jadi karena dia memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menciptakan suatu gambar dari bahan tersebut ya, itu ya. Itu bedanya kolase sama mozaik. Selanjutnya itu aja sampai di sini ya. Jadi kalian pahami aja dulu. Kalau kalian misalnya bingung pengen melihat contoh dari kolase atau contoh dari mozaik menggunakan bahan alam, kalian bisa browsing atau cari di internet ya. Banyak contohnya yang bisa kalian lihat nanti di sana. Atau misalnya kalian bisa lihat di buku kita Bu Pena juga ada ya. Contohnya misalnya di halaman 62 ya. Tapi lebih sebenarnya di buku kita itu dia kurang jelas sih. Nah, jadi supaya lebih jelasnya kalian bisa lihat dari internet aja. Ya, contoh-contohnya banyak sekali. Bahan hiasan yang menggunakan bahan alam ya. Jadi biasanya jangan bingung ya. Untuk bahan alam dia hampir sama saja ya. Kalau misalnya kolase tadi dia ditempelkan pada gambar, kalau mozaik dia menggabungkan dari banyak bahan alam sehingga membentuk suatu gambar. Ya, jadi dalam mozaik itu diperhatikan bentuknya, warnanya juga diperhatikan ya, warna dari bahan alamnya, ya. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa japri Bapak langsung ya. Jadi topik kita sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.